Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita dan dalam persekutuan dengan kasih Allah, Majelis Jemaat PAUK Pelita mengucapkan selamat beribadah kepada anggota Jemaat PAUK Pelita yang mengikuti ibadah secara online di rumah masing-masing. Semoga ibadah kita hari ini membawa berkat dan menjadi kekuatan bagi kehidupan iman kita. Tuhan memberkati. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Jemaat, silakan berdiri. Kita awali ibadah kita dengan menyanyi pelengkap Kidung Jemaat 2, Mulia, Mulia Namanya. Shalom, mari saudara kita masuk dalam votum dan salam. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Sejahteralah kamu sekalian yang ada di dalam Kristus. Jemaat dipersilahkan duduk. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita dengarkan nats pembimbing di minggu yang keempat ini. Dikatakan dalam firman-Nya Mazmur 95 ayat 1 sampai 5. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajah-Nya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangan-Nya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, Dialah yang menjadikannya, dan darat, tangannya lah yang membentuknya.
Kita sambut dengan pujian dari PKJ 7 ayat 1 dan 2. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah nama-Nya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah nama-Nya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Marilah saudara, kita bersama-sama menghadap hadirat Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam keputusan-Mu, bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah. Dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita sambut dalam pujian bagi Tuhan dari PKJ 37 pada baitnya yang pertama. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu. Kasih sayang-Mu perlindunganku, di bawah naungan sayap-Mu damai hatiku. Kasih sayang-Mu pengharapanku. Usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan anugerah pengampunan dosa kepada setiap orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Firman-Nya dikatakan dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari saudara, kita sambut kembali firman Tuhan dalam berita anugerah Allah melalui pujian dari Kidung Jemaat nomor 395, bait yang pertama. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus berdoa dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah dipersilahkan kita berdiri. Sekarang mari kita dengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Dikatakan demikian firman Tuhan. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita nyatakan kesanggupan kita dalam pujian PKJ nomor 219 baitnya yang kedua. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang
Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita satukan hati kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena begitu besar kasih dan sayang Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga di dalam perkenan-Mu kembali kami boleh bersekutu melalui firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Biarlah kiranya roh hikmat yang asalnya dari Tuhan menolong kami dan semua kami dipenuhi dengan kuasa Tuhan sehingga mampu mengerti apa kehendak-Mu dalam firman yang kami baca dan kami renungkan. Jadikan kami anak-anak-Mu terus menjadi pelita saksi Kristus di tengah kehidupan. Dalam nama Yesus Tuhan yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Pembacaan Mazmur. Mari kita membaca Mazmur 107 ayat 1 sampai 3 dilanjutkan 23 sampai 32. Nyanyian syukur dari orang-orang yang ditebus Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Kita akan lanjutkan dari ayat 23 sampai 32. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Yang melakukan perdagangan di lautan luas, Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman maka dibangkitkannya angin badai. Yang meninggikan gelombang-gelombangnya. Mereka naik sampai ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan berhuyung-huyung seperti orang mabuk. Dan kehilangan akal. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Dibuatnyalah badai itu diam. Sehingga gelombang-gelombangnya tenang. Mereka bersukacita sebab semuanya reda. Dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya. Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan Dia dalam jemaat umat itu. Dan memuji-muji Dia dalam majelis para tua-tua. Saudara yang terkasih dan dikasihi Tuhan kita Kristus Yesus, firman Tuhan yang sesuai dengan kalender gereja PGI terdapat dalam Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita mari bersama membaca. Dikatakan demikian dalam perikop ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul tentang angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali.
Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus Yesus, pembacaan firman Tuhan melalui Markus atau Injil Markus pasalnya yang keempat ayat 35 sampai dengan 41, PGI mengangkat dalam sebuah kerangka tema, yaitu dikatakan tema itu tentang Kristus adalah jurumudi gereja. Ya. Saudara, kalau dikatakan jurumudi, pasti kita berpikir bahwa ada seseorang yang berdiri atau ada seseorang yang duduk di paling muka atau paling depan untuk dia membawa kendaraan ataupun kapal. Nah, di sini kita menyaksikan bahwa dalam sebuah peristiwa di mana diceritakan ketika Yesus bersama dengan para murid-muridnya di suatu suasana yang sudah menjelang petang atau sore, karena setelah mereka mendengarkan apa yang Yesus sampaikan melalui pengajaran yang memudahkan mereka untuk mengerti dalam bentuk perumpamaan pada ayat-ayat sebelumnya. Di sini kita menyaksikan bahwa sorenya ketika Yesus menyampaikan dalam sebuah perkataan kepada mereka, artinya kepada para murid-murid Yesus, dia mengatakan, "Marilah kita bertolak ke seberang." Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, kita menyaksikan bahwa kata "marilah kita bertolak ke seberang" adalah sebuah kata di mana Yesus mengajak para murid-muridnya. Bahkan kalau kita baca pada ayat yang ke-36 dalam kalimat terakhir, bahwa di situ dikatakan, ayat 36a dikatakan bahwa mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Artinya saudaraku yang kekasih bahwa orang-orang yang mendengarkan pengajaran Yesus pun ikut atau mengikuti perahu yang ditumpangi Yesus bersama dengan para murid-muridnya. Apa yang terjadi, saudara? Kita menyaksikan adalah peristiwa di mana tentu situasi sudah semakin, kalau menjelang petang berarti semakin mendekati suasana yang sudah gelap, remang. Dan terjadilah sebuah peristiwa di mana ayat 37 dijelaskan dalam kalimat yang tegas, lalu mengamuklah taufan. Kata mengamuk adalah sebuah kata yang mau menegaskan tentang sebuah peristiwa badai yang dahsyat, yang membawa dampak di mana kapal mengalami situasi di mana air
masuk ke dalam perahu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih, tentu kita menyaksikan bahwa ketika kapal semakin memenuhi perahu, artinya kita menyaksikan bahwa sebenarnya para murid-murid Yesus yang adalah para nelayan, mereka tentu punya skill yang bisa dikatakan bagus. Karena seorang nelayan, tentu mereka menghadapi cuaca itu pertama ketika badai tidaklah membawa mereka dalam sebuah rasa yang takut. Tetapi ketika badai itu sudah mengamuk, dahsyat, ternyata itu membawa mereka rasa di mana mereka akhirnya, di sini dikatakan membangunkan Yesus, Guru, engkau tidak peduli kita binasa. Nah, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, apa yang mau dikatakan dalam terang firman Tuhan? Kita menyaksikan di sini bahwa ketika Yesus mengatakan bahwa ayat 40, mengapa kamu begitu takut? Ayat 40 dikatakan, mengapa kamu begitu takut? Bahkan dilanjutkan, mengapa kamu tidak percaya? Kita menangkap di sini bahwa ada sebuah gambaran tentang bagaimana ketika murid-murid Yesus pada saat itu dalam rasa ketakutannya, nampak mereka berada dalam kegoncangan iman. Seolah-olah mereka berada dalam situasi di mana mereka gagal untuk mengimani Yesus. Mengapa? Karena kalau kita melihat di dalam kalimat awal Yesus mengatakan, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka kurang mencermati kalimat Yesus yang mengatakan marilah kita bertolak ke seberang. Dengan kata marilah kita bertolak, artinya Yesus mau menunjukkan bahwa kata kita yang berada dalam perjalanan untuk sampai ke seberang bukan hanya pada murid-muridnya saja yang akan tiba di sana, tetapi ada Yesus yang bersama-sama dengan mereka untuk bersama sampai di seberang itu. Memang Yesus tidak mengatakan seperti kalau seorang guide ketika mengawali perjalanan, mari Bapak Ibu, kita akan menikmati tempat ke sana, kita akan sampai dengan selamat. Biasanya guide begitu toh, Tetapi Yesus tidak mengatakan demikian. Tapi Yesus mengatakan mari kita bertolak ke seberang. Artinya bahwa Yesus mau mengatakan mereka akan sampai di sana karena ada bersama dengan Yesus. Tetapi ketika ada taufan badai, itu membawa satu keguncangan iman dari para murid-muridnya. Dan itu yang membawa mereka akhirnya mereka ketakutan. Saudaraku yang kekasih, Yesus memang tidak mengatakan dia tidak mengatakan bahwa kita akan aman ke seberang, tetapi dia mengatakan bahwa kita akan bertolak ke seberang dengan sebuah penegasan bahwa kita akan tiba di sana, di seberang itu. Maka dengan demikian perjalanan untuk sampai ke seberang, memang para murid tidak tahu apa yang terjadi. Tetapi Tuhan tahu bahwa mereka akan tetap disertai oleh Tuhan. Kalau kita membaca dalam firman Tuhan, bahwa Yesus menjanjikan, aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Adalah sebuah janji penyertaan Yesus, penyertaan Tuhan dalam kehidupan umat yang percaya kepadanya. Maka di saat ada satu ruang di mana ketidaktahuan para murid-muridnya, yaitu semasa perjalanan untuk sampai di seberang itu. Itulah ruang ketidaktahuan apa yang akan terjadi. Maka
Itulah juga saudaraku yang kekasih, di mana Tuhan memberikan kesempatan untuk kita sebagai umatnya yang percaya, memberikan ruang itu untuk beriman, percaya bahwa Tuhan akan tetap menjaga, memelihara. Apapun yang terjadi, bahwa Dia senantiasa akan membawa perlindungan, keselamatan bagi setiap umatnya. Sebagaimana kita membaca dalam Roma 8 ayat 28, di situ dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan kepada para umatnya. Maka tentu di dalamnya saudaraku yang kekasih, di situ kita melihat bahwa bagaimana Allah selalu bekerja. Dan bagaimana cara Allah bekerja tidak dijelaskan. Tetapi Allah selalu bekerja, turut bekerja. Ya, turut untuk mendatangkan kebaikan. Dan di situ dikatakan kebaikan apa saja tidak dijelaskan juga, tetapi yang pasti bahwa bagaimana Allah senantiasa membawa segala sesuatu dalam kehidupan umatnya adalah untuk kebaikan umatnya. Maka di situ ada satu ruang bagaimana umat untuk senantiasa beriman kepada Tuhan. Saudaraku yang kekasih, maka bertolak ke seberang adalah satu ruang bagaimana umat para murid-murid Yesus untuk tetap beriman kepada Yesus Kristus. Karena Tuhan tidak menjelaskan kondisi, situasi yang akan mereka hadapi di danau. Tetapi Tuhan mengatakan bertolaklah ke seberang. Dan disitulah para murid-muridnya diajak untuk mengisi ruang itu, yaitu dengan beriman percaya kepada Kristus Yesus. Maka saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, kalau saat ini kita dihadapkan dalam situasi pandemi COVID-19, bahkan saat ini ditambah lagi ada sebuah pandemi yang dikatakan mutasi dari COVID-19 yang ternyata penyebarannya lebih aktif. Bahkan kita sudah berencana sebenarnya bulan Juli kita akan mulai mengadakan ibadah onsite. Tetapi ternyata di akhir-akhir bulan Juni ini virus itu semakin merajalela, membawa dampak begitu banyak orang-orang yang juga terkena COVID. Sehingga gereja pun harus kembali kepada situasi. Salah satunya prokes, tentu dalam sebuah tindakan menyatakan kasih kepada sesama, ya, di mana kita juga menjaga pelayanan ini supaya menjadi berkat. Maka kembali kita mengadakan ibadah melalui live streaming ini. Tetapi kita percaya saudaraku yang kekasih bahwa di saat kita menghadapi pandemi ini juga di mana kita dihadapkan dalam sebuah ruang, kita tidak tahu pandemi ini kapan akan selesai, akan berakhir. Tetapi kita tahu pasti bahwa di mana ada ruang, di mana kita Allah yang akan tetap dan terus menjaga dan membawa kita untuk tetap beriman bahwa segala sesuatunya Tuhan pasti akan menolong, dan apa yang terjadi pasti Tuhan memberikan rencana untuk kebaikan umatnya. Saudaraku yang kekasih di dalam Kristus Yesus, maka marilah kita tetap beriman sebagaimana juga gereja di dalam menyatakan panggilan tugas untuk senantiasa bersaksi, bersekutu dan melayani. Tentu menempatkan Kristus tetap sebagai jurumudi gereja di tengah tantangan, di tengah-tengah hambatan bahkan kendala yang dihadapi dalam tugas melalui pelayanan-pelayanan kita. Mari kita tetap melihat sebagaimana perkataan Tuhan sebagai panduan, sebagai tuntunan, sehingga disitulah kita meletakkan Kristus sebagai jurumudi di tengah pelayanan dan kesaksian gereja. Bahkan di tengah kehidupan kita sebagai umatnya.
untuk kita menyatakan juga panggilan kita. Bersaksi sebagai pengikut Kristus. Yesuslah yang menjadi jurumudi hidup kita. Sehingga firman Tuhan itulah yang tetap menjadi tuntunan perjalanan hidup kita. Dan ingatlah, kita belajar. Yang pertama, andalkan Tuhan. Sebagaimana para murid-murid Yesus, ketika mereka tersadar, mereka membutuhkan Tuhan karena kekuatan, kemampuan mereka, skill mereka, walaupun mereka seorang pelaut yang hebat, tetapi ternyata tetap dalam kemanusiaan ada batasnya. Tetapi di dalam kuasa Allah adalah yang tidak terbatas. Maka disitulah mereka meletakkan sebuah pengharapan dengan membangunkan Yesus, Tuhan. Dikatakan, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Walaupun kalimat ini adalah kalimat negatif, tetapi kita menangkap di sini bahwa para murid-muridnya mengatakan ini karena rasa ketakutan. Tetapi ketika mereka datang mencari dan membangunkan Yesus, maka disitulah iman. Maka saudaraku yang kekasih, mari di saat kita juga menghadapi sebuah tantangan dan persoalan, mari selalu kita memulainya dengan mencari Tuhan. Dengan demikian, saudara, kita mengandalkan Tuhan. Dengan kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan mengambil alih dalam persoalan kita. Di tengah pandemi ini, biarlah kita juga tetap mengandalkan Tuhan. Di tengah kesukaran yang kita hadapi, di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah pelayanan gereja, tetap jadikan Kristus Yesus sebagai pimpinan kepala gereja, pemilik ladang garapan kudus ini. Sehingga dengan demikian, tentu dalam hidup yang mengandalkan Tuhan, membawa kehidupan gerejanya, boleh menyuarakan kebenaran Kristus. Dan saudara perlu diingat, semakin kita banyak menghadapi tantangan, maka semakin kita berseru kepada Tuhan dan kita semakin menyaksikan bagaimana kuasa kebesaran Allah yang memenuhi kehidupan kita. Sehingga kita semakin melekat, semakin mengenal Tuhan, bahwa kita punya Allah yang dahsyat, Allah yang kuasa. Persoalan besar menjadi kecil karena Yesus kita lebih besar. Maka pandanglah Kristus dan tetaplah jadikan firman-Nya, perkataannya, pedoman hidup. Bahkan di tengah gereja tetap menjadi panduan pelayanan. Tuhan memberkati. Amin. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan, mari kita sambut dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 418 pada baitnya yang pertama. Patra yang dipandu Yesus, panji salib tandanya, itu patra keselamatan bagi orang yang resah. Meskipun badai menyesal dan ombak menderu, dipandu Tuhan bahteranya ke pantai yang teduh. Pengakuan iman, jemaat dipersilakan berdiri. Marilah kita bersatu dalam iman bersama-sama dengan seluruh umat Kristen di seluruh dunia, mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus,
lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sebelum memberi persembahan, baiklah terlebih dahulu kita mengingat nats Alkitab yang terambil dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sementara memberi persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 287B, bait 1 dan 2. Sekarang beri syukur, hai hati mulutan, sempurna dan besar segala karya Tuhan, diberinya kita pun anugerah dan berkat yang tak terhilang terus, semula dan tetap. Yang Maha Mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita, kasih-Nya tak terberi, mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas dunia. Jemaat dipersilakan berdiri untuk mendoakan persembahan kita. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur karena pada kesempatan ini kami boleh memberi persembahan syukur kepadamu, yang kami tahu ini semua berasal dari Tuhan. Berkati dan kuduskan agar dapat dipergunakan untuk pelayanan jemaat-Mu khususnya di Pauk Pelita. Berkati tangan-tangan yang telah memberi maupun yang belum sempat memberi. Kami serahkan persembahan syukur ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah persembahan yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Banyak yang kau perbuat di dalam
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak kulewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. COVID-19 membatasi kita untuk bertatap muka. Sementara persekutuan ragawi itu sangat fundamental. Ibadah dalam bentuk persekutuan ragawi memiliki makna dan pengaruh yang sangat mendalam. Relasi antar manusia berubah karena semua perjumpaan secara online. Dalam ranah pendidikan, transfer ilmu bisa berjalan, tetapi transfer nilai ini sesuatu yang menantang. Namun situasi ini jangan membuat kita terpuruk, jangan menyerah, jangan terserah, harus berserah. Tuhan Yesus berkata, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Mengasihi sesama bisa kita wujudkan dengan 3M. Mari kita sambut upaya kebaikan dalam memutus rantai penularan pandemi dengan vaksin. Karena dengan vaksinasi dan protokol kesehatan, kita melindungi diri dan melindungi negeri. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari satukan hati kita. Kita bersama-sama berdoa di dalam syafaat. Kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang kekal, kami mengucap syukur. Kami boleh disapa dalam suara kebenaran firman-Mu yang membawa kami untuk mengingat bahwa Engkaulah Tuhan Yesus yang menjadi jurumudi dalam kehidupan kami. Bahkan di tengah pelayanan dan kesaksian gereja-Mu. Untuk itu Tuhan, biarlah Engkau terus pimpin dalam terang hikmat Tuhan. Bahkan biarlah juga Engkau memberkati akan seluruh jemaat-Mu di pagi hari ini. Di saat dalam keteduhan mendengar suara Tuhan. Engkaulah yang mengerti dan mengenal setiap pribadi, lepas pribadi bahkan di tengah kehidupan keluarga.
dalam pergumulan dan kerinduan yang mereka hadapi. Mari Tuhan, Engkaulah yang menjadi penolong, Engkaulah yang tetap setia di dalam menemani, mengawal, bahkan menjaga, merawat kehidupan mereka, bahkan mencukupkan dalam segala yang mereka butuhkan. Karena hidup dan pengharapan mereka hanyalah tetap diletakkan di dalam tangan kasih Tuhan, Yesus Kristus sebagai jurumudi dalam perjalanan hidup ini. Bapa di sorga, kami bersatu hati menyerahkan Tuhan akan kehidupan di tengah-tengah jemaat-Mu yang dimana pada minggu ini berulang tahun pada tanggal 21 sampai dengan 27 Juni. Kami berdoa untuk Bapak Kasman Gultom, Ibu Sani Maria Borutagalung, Saudara Gom-Gom Dimaslah El Pasaribu, Saudari Maureen Kristiani, anak Lovely Jessie Daniela, anak Teresia Olivia Hutajulu. Ya Tuhan, Engkaulah sang pemilik hidup. Maka ketika Engkau menambahkan setahun usia dalam hidup mereka, itulah satu rahmat karunia yang Tuhan tambahkan. Maka biarlah Bapa, dengan bertambahnya usia, juga Engkau tambahkan mereka kesehatan, bahkan kekuatan di dalam kehidupan untuk Tuhan pakai menjadi terang di tengah kesaksian hidup ini. Semakin lebih heran lagi, mereka boleh menyatakan akan kehidupan iman untuk bersaksi. Bapa, Kau berkati juga akan jemaat-Mu yang saat ini Tuhan dalam kondisi fisik yang lemah karena sakit, dan juga yang dalam proses pemulihan. Mari Tuhan, kami mau membawa, kami sebutkan nama-nama mereka. Tuhanlah yang menjamah, Tuhanlah yang menyembuhkan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak Beni Talani, Bapak Lukman Suryadi, Saudara Lukas Satunpundu, Ibu Evi Sinaga Berulingga, Ibu Soeharto HP, Ibu Polis Yahaya, Ibu Selvi, Ibu Tuti Leander, dan Bapak SD Purba, Bapak Agus Purba, Ibu Bilham Taule, Ibu Suryati Palit, Ibu Suwarni Gatot, Ibu Dorcas Sinai, Ibu Ratna Farija Sitepu, Ibu Destiani, dan juga Bapak Sucipto, Bapak Robert O. Hasibuan, Bapak Martin Lambotoh, dan Ibu Sapil Samidi, Ibu Ria Siregar, anak Kenan, cucu dari Ibu Surya Diharjo. Dan juga kami mendoakan Bapak Ridwan Sitorus, Bapak Slamet Santoso yang saat ini dalam perawatan di Rumah Sakit Polri, Ibu Tabita Markus, Ibu Edi Mewengkang, Ibu Romauli Sialagan, Ibu Sri Winarsih, Ibu Ratna Amperawati, Bapak Agus Pramono, Ibu Sri Utami, Saudara Christian Mukti Wibowo, anak Eugenia Requela, dan S. Antoni yang saat ini sakit DB dan dirawat di Rumah Sakit Bayangkara. Begitu juga kami mendoakan Ibu Kristia M. Said, Ibu Imelda Bangu Adu, Ibu Sumiati Subari, Saudari Artamenova Angela Andaria, Bapak Ishak Sahetapi, Bapak Martin Marihotan Simangunsong. Ya Tuhan, kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu. Begitu juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang lainnya Tuhan, yang saat ini tidak dapat kami sebutkan dan juga mereka rindu kesembuhan. Biarlah tangan Tuhan menjamah, kuasa Allah menyembuhkan mereka, iman mereka diteguhkan dan terus dikuatkan. Biarlah juga dalam terang firman-Mu yang menjadi sandaran pengharapan mereka, dengan itu mereka boleh menyaksikan bahwa kasih Tuhan yang ajaib memenuhi hidup mereka. Dan hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Itulah yang juga memenuhi hati dan kehidupan pengharapan mereka. Mari Bapa berkati juga keluarga yang setia merawat dan mendampingi. Teruslah Tuhan cukupkan dalam segala yang dibutuhkan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Bapak Sugiarto dan Ibu Herdiana, orang tua dari Bapak Kris Hardianto, Bapak dan Ibu Silitonga yaitu mertua dari Bapak Martin Simangunsong, dan Ibu Rina Isdiarti, anak Daren J. Karindra, adik dari Ibu Hesti dari lingkungan 1. Kami berdoa juga Tuhan,
panitia legalitas tanah gereja dan pembangunan serta renovasi gedung gereja. Kami berdoa juga untuk para pendeta, majelis jemaat koster, tata usaha dan seluruh jemaat PAUK Pelita. Kami berdoa juga Tuhan untuk tim Satgas COVID-19 PAUK Pelita. Tuhan berkati akan saudara-saudara kami semuanya. Kami berdoa juga Tuhan secara khusus bagi pemerintah dan seluruh jajaran aparatnya, khususnya di dalam menangani COVID-19 ini Tuhan. Biar Tuhan terus memberikan hikmat yang marifat supaya mereka dimampukan dan Tuhan menolong segala sesuatu upaya yang dikerjakan oleh pemerintahan kami Tuhan, khususnya dalam melakukan sebuah pelayanan vaksin sehingga seluruh saudara-saudara kami sebangsa dan tanah air ini Tuhan mau mengambil bagian menerima vaksin itu sehingga kami pun boleh divaksin dan boleh mendatangkan kehidupan di negeri kami terhindar dari COVID-19. Itulah pengharapan kami Bapa, kepadamu kami mohon, Tuhan tolonglah. Kami berdoa juga Tuhan, begitu banyak bencana alam yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Biar Tuhan juga menolong supaya mereka juga dikuatkan dan tetap diteguhkan di dalam menghadapi situasi bencana. Bahkan Tuhan membawa kami hikmat untuk kami mengenal, untuk menjaga alam, untuk kami boleh merawat alam. Sehingga dengan itu alam pun memberikan hal yang baik bagi kami. Kepadamu kami mohon Tuhan, dengarlah doa kami. Kami menyadari Tuhan, doa kami jauh daripada sempurna. Namun biarlah Bapa Engkau Allah yang sempurna. Hanya di dalam-Mu Tuhan kami mau menyerahkan doa kami. Untuk itu sempurnakanlah doa kami sebagaimana Kristus Yesus sudah mengajar kami dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, marilah kita bersama-sama menyanyikan dalam pujian dari Kidung Jemaat 409 ayatnya yang pertama untuk mengakhiri ibadah kita. Untuk itu jemaat kami undang berdiri. Yesus kaulah kehendakku di samudra hidupku, badai topan menggeram dan gelombang menyerang, kemudikan hidupku. Yesus kaulah kehendakku. Jemaat Tuhan, pulanglah untuk menjadi saksi baginya di tempat dimanapun saudara-saudara berada. Dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Haleluya, 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 amin, Saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Kristus, terima kasih
karena hari ini sungguh kita diberkati Tuhan, di mana juga saya sungguh bersuka cita boleh diperkenankan melayani jemaat Tuhan melalui firman sabda Allah yang disampaikan. Biarlah itu semua boleh menjadi rahmat berkat di tengah-tengah kehidupan saudara untuk tetap menjadikan Kristus sebagai jurumudi dalam perjalanan hidup kita untuk sampai di tempat seberang, yaitu di mana rumah Bapa. Dan percayalah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita yang hidupnya mau tetap mengandalkan Tuhan, tetap percaya, bahkan setia. Untuk itu, diberkatilah kita semua. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Amin.